Sorry brother, selamat gak nyapa nih. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu kalian dimanapun berada. Video kali ini ada alur cerita manga Demon Slayer. Tapi sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu. Kalau sudah, mari kita mulai. Tanjiro Kamado, seorang pemuda yang tinggal di gunung bersama ibu dan adik-adiknya. Suatu hari dia pulang ke rumah malah mendapati ibu dan 5 adiknya sudah bersimbah darah. Hanya satu adiknya Nezuko yang masih bernafas meski lemah. Tanjiro bergegas menggendong Nezuko mencari pertolongan. Tiba-tiba Nezuko mengamuk dan berusaha menyerang Tanjiro. Pupil matanya berubah seperti hewan dan juga tumbuh taring di mulutnya. Seseorang tiba-tiba muncul mendekat. Seorang pria dengan seragam hitam dan Hiyori dua cowok memegang sebilah pedang. Dengan gerakan cepat, Tomio Kagyu, nama pria itu, bisa merebut Nezuko. Tanjiro panik mendengar Gyu akan memenggal Nezuko yang sudah jadi sosok iblis. Tapi Gyu terpana melihat kegigihan Tanjiro menyelamatkan sang adik. Ditambah tingkah aneh Nezuko yang bukannya memangsa Tanjiro tapi malah melindunginya, bukan perilaku iblis pada umumnya. Gyu menyarungkan pedang dan ngomong kalau Tanjiro harus menemui orang bernama Urokodaki Sankoji. Tak lama kemudian, setelah memakamkan jasad keluarga mereka, Tanjiro dan Nezuko pun pergi mencari orang yang bernama Sankoji. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka ketemu pria yang memakai topeng pertapa. Dialah Sankoji Urokodaki. Tanjiro diajak ke tempat tinggalnya yang berada di kaki gunung. Di sana Sankoji jelasin kalau tugasnya adalah mempersiapkan orang yang mau jadi pemburu iblis, yaitu grup yang sudah lama memburu para iblis. Mereka berhasil menguasai kemampuan untuk bertarung melawan iblis yang kuat. Makhluk-makhluk itu punya kekuatan fisik di atas manusia biasa. Mereka juga punya kemampuan meregenerasi anggota badan yang putus. Makanya para pemburu iblis harus melatih diri mereka agar lebih kuat dari para iblis tersebut. Tanjiro pun mulai berlatih di bawah bimbingan kakek Sankoji. Latihan fisik berat ditambah teknik pernafasan yang dikatakan jadi satu-satunya cara menandingi kekuatan para iblis. Di sisi lain, Nezuko terus saja tertidur dan tidak bangun-bangun. Meski setelah diperiksa tabib, kondisinya baik-baik saja. Setahun sudah, Tanjiro terus berlatih dengan Sankoji. Sampai tiba hari, kakek itu memberi Tanjiro latihan terakhir. Sankoji menyuruh Tanjiro membelah sebongkah batu besar. Tanjiro melotot melihat ukuran batu itu. Dia berpikir kalau itu adalah hal yang mustahil. Dia ingin bertanya cara melakukannya, tapi Sankoji pergi tanpa bilang apapun lagi. Tak ada cara lain, Tanjiro mengulang semua latihan yang sudah diajarkan. Tapi belum juga berhasil membelah batu besar itu. Dia terus mencoba selama 6 bulan lamanya. Tanjiro sampai frustasi luar biasa. Tiba-tiba dia dikagetkan suara yang menegur. Seseorang memakai topeng rubah sudah berdiri di atas batu. Tanpa apa-apa, orang itu langsung menyerang Tanjiro dengan pedang kayu. Dia bilang merasa kesal melihat Tanjiro terus-terusan gagal, padahal sudah dilatih sama kakek Sankoji. Apalagi Tanjiro seolah tidak memahami teknik pernapasan yang sudah dia pelajari selama ini. Si topeng rubah menantang Tanjiro bertarung. Tanjiro enggan karena si topeng rubah cuma memakai pedang kayu. Tapi Tanjiro malah ditertawakan sambil kembali menyerang. Orang itu bilang dia lebih kuat dari Tanjiro meskipun cuma memakai pedang kayu. Apalagi Tanjiro tidak bisa memakai teknik pernapasan air yang diajarkan oleh kakek Sankoji. Dan benar saja, badan Tanjiro diajar berkali-kali pakai pedang kayu. Dan satu serangan dari arah bawah mengajar Tanjiro sampai jatuh pingsan. Tak berapa lama, Tanjiro terbangun dan malah ada seorang gadis di dekatnya. Tanjiro antusias berkomentar tentang kemampuan si topeng rubah yang dia anggap sangat hebat. Gadis itu lalu menjelaskan apa yang bikin Tanjiro kalah, yaitu tentang penggunaan teknik pernapasan air. Meski berhari-hari Tanjiro dilatih, dia tetap tidak dapat info apapun tentang siapa gadis ini, selain namanya adalah Makomo dan si topeng rubah adalah Sabito. Makomo menjelaskan
Teknik pernapasan akan membuat darah mengalir lebih cepat dan itu membantu meningkatkan kekuatan penggunanya. Karenanya Tanjiro harus melatih fisiknya lebih keras lagi agar kapasitas paru-parunya bisa bertambah. Tapi dia belum juga berhasil mengalahkan Sabito. Sampai genap setahun lewat, Tanjiro kembali menantang Sabito yang kini memakai pedang sungguhan, bukan pedang kayu. Sabetan pedang Tanjiro lebih cepat, berhasil membelah topeng Sabito jadi dua. Si topeng rubah itu tersenyum tanpa bicara apapun. Dan kabut tebal mulai datang. Makomo mengucapkan selamat karena Tanjiro sudah berhasil menyelesaikan latihan. Dan keduanya menghilang di telan kabut tebal barusan. Seiring menghilangnya kabut, Tanjiro dikejutkan dengan apa yang dia lihat. Pedangnya sudah membelah batu besar di depannya. Kakek Sankochi tiba-tiba muncul. Dia memuji kemampuan Tanjiro karena sudah berkembang jauh. Besoknya Tanjiro pergi untuk mengikuti ujian dari pemburu iblis. Dia sampai di kuil yang dikelilingi bunga wisteria berwarna ungu. Ada puluhan orang juga yang hadir mengikuti ujian. Semua peserta disuruh masuk ke dalam hutan. Dan yang bisa kuat dengan selamat berarti lulus ujian. Hutan itu berisi banyak monster iblis. Tapi kini Tanjiro bisa dengan mudah mengalahkan mereka dengan teknik pernapasan air. Lalu muncul satu monster iblis lain. Tanjiro menyerangnya dengan cepat, tapi hanya mengenai bagian lengan saja. Iblis itu malah bilang kalau Tanjiro akan jadi murid Sankochi ke-14 yang akan dia makan. Bahkan si iblis itu cerita, dua korban yang ciri-cirinya mirip Sabito dan Makomo. Tanjiro marah mendengar si iblis cerita bagaimana dia menyiksa dan menyantap dua teman Tanjiro tersebut. Penuh emosi, Tanjiro maju dan memotong lengan-lengan si monster iblis. Tapi emosi bikin dia lengah dan terkena satu serangan keras. Untungnya Tanjiro berhasil menenangkan diri dan melompat tinggi. Satu sabetan cepat berhasil memenggal kepala si iblis itu. Tanjiro termangu melihat lawannya terbakar perlahan menjadi abu. Setelah 7 hari lamanya, Tanjiro berhasil keluar dari hutan. Dia cukup kaget. Hanya ada 4 orang saja termasuk dirinya yang muncul di situ. Keempat pemburu iblis baru ini mendapat seekor burung gagak yang akan jadi pembawa pesan dari markas. Mereka juga disuruh memilih satu biji besi yang akan ditempa jadi nachirin alias pedang para pemburu iblis. Dikatakan kalau cuma pedang dari biji besi ini yang punya kekuatan menembus kulit para iblis. Tanjiro pun kembali ke rumah Sankochi dengan badan babak belur. Dia kaget melihat Nezuko sudah bangun dari tidur panjangnya. Dengan terharu, Tanjiro memanggil nama adiknya itu. Anehnya, Nezuko bertindak kayak seorang adik yang sudah kangen sama kakaknya. Dia memeluk Tanjiro erat. Disusul kakek Sankochi juga. Beberapa hari kemudian, datang seorang pria yang memakai topeng badut. Dia datang menemui Tanjiro Kamado untuk menyerahkan nachirin yang sudah selesai ditempa. Tanjiro memegang pedang miliknya yang perlahan bilahnya berubah jadi warna hitam. Dan mulai hari itu, Tanjiro resmi jadi salah satu pasukan pemburu iblis. Dalam perjalanan Tanjiro menyelesaikan misi berburu iblis, Nezuko juga beberapa kali ikut muncul membantunya. Nezuko juga menunjukkan perilaku bersahabat dengan manusia, tidak seperti para iblis pada umumnya. Di perjalanan ini, Tanjiro ketemu beberapa orang yang akan mengubah jalan hidupnya. Yang pertama ada Musan Kibutsuji, bos terakhir dari para iblis. Dari aromanya, Tanjiro juga yakin dialah yang mengubah Nezuko jadi iblis. Sayangnya terjadi kekacauan dan Tanjiro tidak sempat melayangkan pedang ke Musan. Atau mungkin keberuntungan, karena kalau terjadi saat itu sudah pasti Tanjiro yang tamat. Yang kedua, Tanjiro ketemu Nona Tamayo dan Yashiro. Tamayo adalah iblis yang pernah sangat dekat dengan Musan. Beruntung dia berhasil lepas dari kekangan bos iblis tersebut. Tanjiro kaget mendengar Tamayo sedang meneliti obat yang bisa mengubah iblis kembali jadi manusia. Meskipun dia masih butuh sampel darah dari Kisuki, iblis bulan bawaan Musan yang jelas tidak akan mudah didapatkan. Demi Nezuko, Tanjiro berjanji akan membantu Nona Tamayo mendapatkan sampel yang dibutuhkan.
Orang ketiga adalah Zenitsu Akatsuba, pemburu iblis baru kayak Tanjiro. Zenitsu ini pecinta wanita yang cengeng, juga penakut. Tapi di saat genting, dia akan menunjukkan sisi lain dirinya sebagai pengguna pernapasan petir. Yang keempat ada Inosuke Hashibira, pemburu iblis yang memakai topeng babi hutan. Inosuke berdarah panas dan selalu maju menyerang dengan sembrono. Di pertemuan pertama dengan Tanjiro dan Zenitsu, si topeng babi itu malah menghajar Zenitsu karena melindungi kotak Nezuko. Awalnya, Inosuke merasakan hawa iblis Nezuko dan berniat menghabisinya. Tapi Zenitsu yang tahu kalau Tanjiro sangat melindungi kotak itu, dia pun maju untuk pasang badan. Tanjiro bergerak cepat dan ngasih tendangan keras pada Inosuke. Dia lebih marah karena Inosuke sudah mau melayangkan Nachirin pada sesama pemburu iblis. Bukannya merasa bersalah, Inosuke malah menganggap Tanjiro menantangnya berduel dengan tangan kosong. Gerakan anak Inosuke bisa mengungguli kekuatan fisik Tanjiro. Tapi kepala keras Tanjiro bikin Inosuke oleng dan pingsan. Setelahnya, mereka jadi lebih akrab. Inosuke menganggap Tanjiro sebagai rival. Sedangkan Zenitsu langsung terpana saat melihat Nezuko yang kawaii. Suatu hari mereka bertiga menjalankan misi bersama. Sampai di depan hutan, mereka malah melihat satu pemburu iblis seperti ditarik tangan tak terlihat ke dalam hutan. Ketiganya segera berlari mengejar. Namun di dalam hutan itu banyak iblis kuat yang harus dihadapi bersamaan. Sayangnya mereka malah terpisah. Zenitsu berlarian panik dan sampai di sebuah tempat di mana ada pondok kayu dan beberapa manusia tergantung di jaring laba-laba. Di situ juga ada iblis berbadan laba-laba raksasa dengan kepala manusia. Zenitsu lengah dan terkena sengatan beracun. Iblis laba-laba itu bilang racunnya akan mengubah badan Zenitsu jadi laba-laba seperti dirinya. Zenitsu jelas makin panik dan ketakutan sampai-sampai dia pingsan. Tapi lagi-lagi sisi lain dari Zenitsu terbangun dengan teknik pernapasan petir yang membantunya bergerak cepat menghindari serangan-serangan berbahaya. Zenitsu juga melesat cepat di antara batang pohon-pohon besar, menubruk pondok kayu dan melayang di udara. Sampai-sampai iblis laba-laba itu tidak sadar kepalanya sudah terpenggal. Zenitsu terkapar dengan badan lelah dan luka parah akibat racun yang sudah menjalar ke organ dalamnya. Sedangkan Inosuke ketemu iblis berbadan besar dengan muka laba-laba. Kulit iblis itu sangat keras, tidak bisa ditebas pakai pedang Inosuke. Sementara itu, seorang wanita dengan hiyori corak sayap kupu-kupu mendatangi Zenitsu yang sedang sekarat. Di tempat lain, Tanjiro ketemu satu iblis yang sedang menyiksa iblis lainnya. Tanjiro kaget mendengar mereka adalah kakak beradik. Tanjiro ngomong kalau tindakan iblis itu menyiksa kakaknya bukanlah kelakuan di dalam keluarga. Mendengar itu, Rui, si iblis berwujud bocah, langsung melotot marah. Di tempat Inosuke, dia malah sudah belur diajar lawannya. Tapi si topeng babi tidak menyerah. Dia kembali maju dan memakai dua pedang buat menyerang. Satu lengan iblis besar berhasil terpotong. Tapi tidak cuma memulihkan lengannya, iblis besar itu juga berubah wujud jadi lebih besar lagi dan lebih menyeramkan. Tenaganya jelas bertambah kuat. Begitupun kulit kerasnya bikin dua pedang Inosuke malah patah saat disabetkan. Inosuke yang kelelahan langsung dicekik pakai lengan besar iblis itu. Tak diduga tiba-tiba sesuatu memotong lengan si iblis. Situ sudah hadir Tomio Kagyu. Dengan satu serangan cepat dia bisa memotong-motong badan monster iblis itu sekaligus memenggal kepalanya sampai bikin Inosuke kagum dibuatnya. Di tempat lain, Tanjiro sudah terdesak oleh lawannya yang hanya bersenjatakan jaring laba-laba. Tanjiro maju, berniat memotong sehelai jaring laba-laba di depannya, tapi malah pedangnya yang patah. Rui berniat menghabisi Tanjiro. Pedang laba-laba mengelilingi tubuh Tanjiro, tapi Nezuko maju menghadang. Tanjiro berteriak panik melihat adiknya terluka parah. Rui tertawa sadis dan menunjukkan bola mata yang ada angka, menandakan dia salah satu dari dua
iblis bulan. Rui menarik Nezuko ke udara dan membelitnya dengan jaring laba-laba sampai terluka tambah parah. Tanjiro maju meski dengan pedang patah. Dia mengeluarkan kombinasi teknik penapasan air yang menambah kekuatan tebasannya. Tapi Rui juga belum serius. Kali ini dia mengalirkan darahnya sendiri yang bikin jaring laba-labanya tambah keras dan tambah tajam. Tanjiro terperangkap dan tubuhnya terancam tercapik-capik. Saat itulah ingatan akan almarhum ayahnya berkelebat. Ayahnya pernah mengajarkan teknik pernapasan yang berbeda yang dipakai saat melakukan tarian Dewa Api. Tanjiro mengikuti gerakan ayahnya itu dan tiba-tiba teknik airnya berubah jadi tebasan api. Tanjiro terus maju mengincar leher Rui, tapi jaring laba-laba kembali menghadangnya. Nezuko tersadar dan melihat kakaknya dalam bahaya. Nezuko mengeluarkan teknik darah iblis dan membuat darahnya membakar semua jaring laba-laba, termasuk yang hampir membelah muka Tanjiro. Pedang patah Tanjiro sampai ke batang leher Rui yang ternyata sama kerasnya dengan jaring laba-laba tadi. Tapi darah Nezuko yang tertempel di pedang Tanjiro tahu-tahu menjadi nyala api besar, menambah kekuatan pedang Tanjiro. Satu tebasan berapi dilepaskan, memenggal kepala si iblis Rui.